Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita tingkatkan rasa puji berserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dari mulai nikmat sehat wal afiyah wal Islam sehingga nikmat kesempatan. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, Allah berikan kesempatan kita untuk senantiasa bisa melaksanakan Jumat secara berjamaah di masjid yang Allah cintai ini. Dan mudah-mudahan ibadah Jumat kita pada hari ini insyaallah Jumat yang terbaik dibandingkan Jumat-Jumat yang lalu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabatnya, dan insyaallah kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita semua insyaallah mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasalah kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya man shalla alayya wahidan sallallahu alaiha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka sallallahu alaihi asyara, maka Allah senantiasa bersalawat kepadanya 10 kali. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib senantiasa berwasiat pada diri khatib wabil khusus dan pada umumnya para hadirin jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena sesungguhnya dengan iman dan takwa inilah modal kita untuk senantiasa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Allah, fatazawwanu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Dan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar ingin mengawali khutbahnya. Kemudian beliau naik ke anak tangga yang pertama. Rasul mengucapkan amin. Kemudian Rasul naik ke tangga yang kedua, kemudian Rasul mengucapkan amin. Kemudian Rasul menaiki tangga yang ketiga, Rasul pun mengucapkan amin. Kemudian tak kala selesai khutbah, para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami dengar tadi engkau mengucapkan amin 3 kali, amin dan amin.
Lalu apa maknanya ya Rasul? Kemudian Rasul bercerita kepada sahabat, sungguh tadi Jibril datang dan memerintahkan kepadaku untuk mengaminkan doanya. Yang pertama, kata Jibril alaihissalam, sungguh celaka seseorang yang apabila disebutkan nama Rasulullah namun dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sungguh celaka orang-orang yang senantiasa hidup bersama kedua orang tuanya atau hidup dengan salah satu orang tuanya, kemudian dia tidak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, sungguh celaka bagi orang yang mendapati bulan Ramadan, tapi begitu berlalunya bulan Ramadan, sungguh dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kisah ini, hadis ini menceritakan kepada kita bahwasanya muhasabah untuk kita, introspeksi untuk kita. Sudahkah tak kala disebutkan nama Nabi Muhammad Rasulullah kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam? Karena sesungguhnya keutamaan bersalawat kepada Rasulullah, kata Rasul, man shalla alayya wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja salawatnya, maka sallallahu alaihi asyara, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali ganjaran. Masya Allah. Masihkah kita enggan bersalawat kepada Rasulullah? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua, celaka bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya, hidup bersama kedua orang tuanya, lalu dia tidak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya hingga orang tuanya meninggal. Sungguh celaka orang tersebut, kata Rasulullah. Oleh karena itu bagi kita yang orang tuanya masih hidup, berbaktilah kepada kedua orang tua kita, mumpung belum terlambat. Bagi kita orang tua yang telah mendahului kita, bagaimana? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Senantiasalah berdoa kepada Allah untuk ampunan dosa kedua orang tua kita, dan senantiasalah, ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kami kecil. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, celaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang apabila datang bulan suci Ramadan, tapi begitu berlalunya bulan suci Ramadan, sedikit pun tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah menjadi renungan kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Kita yang sudah berada di penghujung bulan Sya'ban ini, kurang lebih kita 2 minggu lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ada 3 bekal untuk kita hadapi bulan suci Ramadan. Setidaknya ada bekal 3 persiapan untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bekal yang pertama yaitu siapkan hati kita yang senang, gembira tatkala menghadapi bulan suci Ramadan. Datangnya bulan suci Ramadan membuat hati kita gembira dan senang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tatkala datang bulan suci Ramadan, mereka senang dan bergembira. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, kata Rasul. Kemudian yang kedua, iftaradallahu alaikum siyama. Di dalam bulan suci Ramadan, Allah telah wajibkan atas kita berpuasa. Kemudian yang ketiga, tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam bulan suci Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga. Kemudian yang keempat, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di dalam bulan suci Ramadan, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka jahanam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Rasul, bulan Ramadan memiliki keistimewaan yaitu fihi lailatu khairum min alfi syahr. Di dalam bulan suci Ramadan terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, hadirin jamaah rahimakumullah. Allah sediakan berlimpah pahala
dan begitu banyak ampunan di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, persiapan yang pertama haruslah kita persiapkan hati kita senang dan bergembira menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai datangnya bulan suci Ramadan, hati kita sempit, hati kita dongkol menghadapi bulan suci Ramadan. Yang biasanya kita makan dan minum di siang hari, datang bulan Ramadan kita mengeluh, ya Allah, datang bulan Ramadan, bulan yang panas. Tak kala kami bekerja, panas teriknya matahari membuat kami tak mampu melaksanakan ibadah Ramadan, sehingga saya tidak akan bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang semacam ini termasuk kategori kata Rasulullah, orang yang datang bulan suci Ramadan tapi tidak sedikit pun dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu siapkan diri kita dengan hati yang senang dan bergembira datangnya bulan suci Ramadan, agar senantiasa ibadah bulan suci Ramadan yang kita lakukan nanti dengan insyaallah Ramadan yang penuh keberkahan ini kita raih pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah bekal ilmu. Karena sesungguhnya kata para ulama, agama kita adalah bukan agama ikut-ikutan. Bukan sekedar kita puasa-puasa ikut-ikutan, salat ikut-ikutan, tapi harus dasar dengan ilmunya. Harus tahu ilmunya. Adakah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada maka tinggalkan, kalau ada laksanakan. Inilah agama yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian sebagaimana wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya wahyu yang turun kepada Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa belajar ilmu, yaitu ilmu agama, agar jangan sampai kita melaksanakan agama ini dengan atas dasar ikut-ikutan. Oleh karena itu, apalagi bulan suci Ramadan, jangan sampai kita melaksanakan bulan suci Ramadan atas dasar hanya ikut-ikutan saja. Harus tahu ilmunya. Karena sesungguhnya kata Allah, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Sesungguhnya matamu, penglihatanmu, pendengaranmu dan hatimu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan banyak anjuran sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laksanakanlah sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah. Jangan sampai kita mengabaikan sunnah yang dianjurkan Rasulullah. Salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah adalah makan sahur. Makanlah sahur walaupun sedikit, karena sesungguhnya tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Kata Rasul, makanlah sahur, sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Jangan mentang-mentang kita orang yang kuat menahan lapar dari malam hingga datang malam, kemudian berikutnya malam lagi kita kuat menahan lapar. Saya nggak perlu sahur, jangan bangunkan saya di malam hari nanti. Saya nggak perlu sahur, saya kuat puasa seharian tanpa sahur. Ini menyalahi sunnah Rasulullah. Kata Rasul, tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna suhuri barakah. Sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Jangan sampai kita tinggalkan sunnah sahur di malam hari. Karena salah satu pembeda puasa kita dengan puasa orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, adalah mereka berpuasa tanpa melaksanakan sahur di malam hari. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu perlu ilmu untuk melaksanakan ibadah. Jangan sampai kita ikut-ikutan melaksanakan ibadah Ramadan. Dan ilmu itu bukan kita cari tak kala sudah masuk Ramadan, sudah terlambat. Sebelum datang bulan Ramadan, Rajab dan Sya'ban, latihanlah kita. Perbanyaklah puasa, kata Rasul. Rasul senantiasa berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Kemudian tak kala Ramadan, beliau sudah terbiasa melaksanakan puasa di siang harinya. Tidak perlu lagi latihan. Malah kebalik, kita justru latihan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadannya belum berhasil. Kenapa? Baru latihan, baru training, belum
melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Ini terbalik dan salah. Oleh karena itu, perbanyaklah, masih ada 2 pekan lagi, Senin dan Kamis masih ada ketemu 2 kali lagi, puasalah Senin dan Kamis. Insya Allah ini adalah bekal dan latihan untuk menguatkan jasad dan ruhiyah kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan nantinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sudah membekali ilmu untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Banyaklah menghadiri majlis-majlis ilmu, banyaklah menghadiri kajian-kajian ilmu untuk mendapatkan tuntunan agama yang benar. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah bekal kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Siapkan hati kita, hati yang senang dan gembira. Siapkan hati kita senang dan gembira menghadapi bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, siapkan bekal ilmu untuk menghadapi, untuk menjalankan amalia Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, siapkan diri kita dengan tazkiyatun nafs, yaitu latihan hati, pensucian hati, pensucian jiwa. Siapkan hati dan jiwa kita, hati dan jiwa yang bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan diri dan hatinya. Orang yang senantiasa mensucikan hati dan dirinya adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Sungguh kita anak cucu Adam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Sungguh kita anak cucu Adam tidak lepas dari salah dan dosa. Oleh karena itu, perbanyaklah kita senantiasa mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang maksum saja, senantiasa beristighfar kepada Allah, tidak kurang dari 100 dalam sehari beliau beristighfar. Lalu bagaimana istighfar kita? Oleh karena itu, tingkatkan istighfar dan mohon ampun kita menjelang bulan suci Ramadan. Bahkan masuk bulan suci Ramadan nanti, kita terus tingkatkan, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang utama salah satunya Allah sebutkan adalah pada 1/3 akhir malam atau 1/3 malam, yaitu pada waktu sahur. Wastaghfiruna bil ashar, kata Allah, mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Allah tak kala waktu sahur, karena sesungguhnya waktu-waktu sahur itu adalah salah satu waktu mustajab doa kita. Mintalah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Insya Allah kalau kita senantiasa mohon ampun kepada Allah, hati kita bersih, jiwa kita bersih dari kotoran dan dosa-dosa maksiat yang kita laksanakan selama ini. Karena sesungguhnya kemalasan ibadah yang kita kerjakan selama ini, malas-malasan, disebabkan dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, di dalam jasad kita, kata Rasulullah, inna fi jasadi mudghah idza saluhat saluha jasada kulluhu, idza fasadat fasada kulluhu, ala wahiyal qalb. Sungguh di dalam jasad manusia terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah tersebut baik, baiklah seluruh tubuhnya. Apabila segumpal darah tadi rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Apakah itu? Itu adalah hati. Oleh karena itu, apabila hati kita banyak kotoran, dosa dan noda, maka secepat-cepatlah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah untuk mohon ampun, agar senantiasa insyaallah ibadah yang kita lakukan maksimal, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita mencapai derajat la'allakum tattaqun, derajat mulia, yaitu takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
ada fenomena yang sering kita lihat bahwa masuknya bulan suci Ramadan masjid-masjid ramai. Sungguh buruknya sebuah kaum, kata ulama, yaitu apabila dia datang bulan Ramadan dia taat kepada Allah, tak kala di luar Ramadan dia kembali lagi kepada tabiatnya atau kepada kebiasaan lamanya. Dia meninggalkan ibadah-ibadah yang sering ia lakukan di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan pada khutbah pada siang hari yang berbahagia ini, marilah kita siapkan hati kita, hati yang senang dan gembira. Kita siapkan ilmu atau bekal untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita siapkan jiwa dan hati kita, hati yang bersih untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fariyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.